welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, ini hari yang sangat istimewa karena saya sedang ada di dalam pameran tunggal lukisan dengan karya-karya yang dahsyat. Terima kasih. Ini yang mengagetkan adalah mosok ada tukang cukur kok karyanya bisa seunik ini. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Maka Galeri Pusat Kebudayaan di Bandung, tempat sekarang saya berada ini, menerima Mas Ahmad Fauzi berpameran tunggal di Galeri Pusat Kebudayaan Bandung dari tanggal 3 Juni hingga 12 Juni 2024. Kita akan lihat karyanya karena ini juga sekaligus sebagai pameran tugas akhir di kampus seni lukis Painting Explorer. Mas Fauzi sudah bisa lulus dari kampus seni lukis Painting Explorer dengan memamerkan minimal 25 karya lukisan. Dan saya sudah bawa sertifikatnya, akan saya sampaikan. Ikuti terus video ini. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, share, komen, dan memencet bel notifikasi. Mas Fauzi, Siap. ini temanya tentang apa, Mas? Yang ini? Ya, semua ini pameran tunggal Mas Fauzi ini. Oh iya. Jadi konsepnya tuh berangkat dari pengalaman pribadi sebagai seorang barber ya, Pak. Yang mungkin hampir setiap hari tuh ketemu sama apa yang ada di kepala manusia, termasuk dalamnya juga kan. Dari perjalanan itu saya menemukan berbagai macam pemikiran yang cukup menarik untuk digali. Makanya pada pameran kali ini saya mencoba menghadirkan sebuah tema yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran makhluk ya, Pak. Jadi tema kali ini tuh Manscape hari ini. Manscape hari ini ya. Jadi harapannya sih dari konsep yang saya gali ini bukan cuma menghadirkan lukisan-lukisan karya gitu ya, tapi juga sekaligus menjadi catatan sejarah yang mungkin suatu saat nanti bisa menjadi rujukan bila diperlukan. Kalau kita membaca katalog pameran Mas Fauzi kan disampaikan bahwa subject matter atau tema besarnya adalah tidak hanya merapikan apa yang ada di luar kepala, tetapi juga yang ada di dalam kepala. Betul. Apa itu maksudnya? Jadi begini, Pak. Dari perjalanan tadi ya, yang sehari-hari bekerja di cukur, saya tuh lewat obrolan menemukan beberapa pemikiran. Ya mungkin positif negatif ya, Pak. Ya sesekali saya juga menemukan pemikiran yang mohon maaf negatif. Nah, melalui karya ini ya saya bermaksud membantah atau mungkin meluruskan pemikiran tadi. Cuma secara tidak langsung. Oke, berarti itu tetap ada kaitannya dengan aktivitas barber itu ya? Betul. Yaitu yang dirapikan bukannya rambut, tetapi juga pemikiran. Iya, Pak. Nah, sekarang saya akan membahas tentang bagaimana metode Mas Fauzi mendapatkan ide. Ini lebih unik lagi. Ide yang muncul itu diperoleh dengan mewawancarai customer atau pelanggan yang dicukur. Betul, Pak. Nah, setiap ada orang yang mau potong rambut itu diwawancarai, ditanya tentang pemikirannya. Nah, bisa nggak saya diberi contoh karya yang menggambarkan hal itu? Baik, jadi memang ya ide-ide saya tuh dari obrolan-obrolan dengan customer. Seperti salah satu contoh yang di belakang ini. Waktu itu ini tentang apa ya, Manscape yang lagi dipikirin sama customer itu terkait dengan dunia industri di Karawang. Jadi dia tuh, saya tanya awalnya, gimana keadaan sekarang di dunia industri? Katanya sekarang lagi, yaitu AI itu mulai menggeser kecerdasan manual. Jadi di sini saya gambarkan ini sebagai representasi dari kecerdasan manual lagi dihantam oleh AI ini. Ini kecerdasan manual, ini kecerdasan buatan gitu ya, Mas ya? Iya, Pak. Maka judulnya adalah Otak versus AI. Otak versus AI. Nah, ini kenapa ada ibu-ibu dan anaknya di sini, Mas? Ini sih lebih ke dramatisasi ya, karena momen ini yang saya tangkap itu sebagai suatu apa ya, keniscayaan sekaligus ada sedih-sedihnya juga, Pak. Efek terhadap
keluarga pekerja tersebut gitu Mas? Iya, di sini termasuk kan ada yang di belakangnya otak manual ini, mungkin orang yang ya bekerja di pabrik, dia kan mengusahakan untuk istrinya, anaknya, kebutuhan rumah tangganya juga. Oh, keren ini. Dari bahasa visual maupun tekniknya, warnanya keren. Kita belum ngomong warna ataupun deformasinya dan juga ornamennya. Nanti kita bahas ya. Dan tetap kita akan memberikan ini nanti ya, teman-teman ikuti sampai akhir ya. Baik. Sekarang saya minta satu lagi contoh tentang bagaimana Mas Fauzi mewawancarai customer, lalu dilukis. Kita pindah karya ya Mas. Siap. Oke. Ini tentang apa Mas Fauzi? Nah, ini agak sedikit unik juga sih Pak ya. Gimana itu? Ini tuh inspirasinya dari ya mungkin keseharian tadi ya, dimana waktu itu saya mencukur seorang petani yang dia tuh berkata dia bisa sukses karena modal jujur. Oh, maksudnya? Jadi dia tuh kesehariannya menggarap sawah juragan. Namun dengan modal kejujurannya dia tuh sekarang bisa mapan. Mungkin ya berasnya juga berkecukupan. Yaitu tadi dengan modal pemikiran, modal jujur itu. Di sini saya gambarkan teko sebagai representasi kejujuran. Karena mungkin teko tuh mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Oh, gitu. Iya. Mengeluarkan apa adanya Iya. gitu ya. Jadi di sini tuh termasuk ada traktor juga mungkin Pak. Itu representasi dari sawah kan ya. Oh iya. Jadi kerja apapun di sini termasuk cukur, pabrik, sawah. Kalau modalnya jujur, insya Allah kita akan menikmati prestasi. Oh ini piala gitu Mas? Ya, ini piala, ini gelasnya itu siap menikmati prestasinya. Wah, keren ini, keren ya. Baik, menarik ya teman-teman ya. Dan sekarang coba kita lihat hal unik, yaitu Mas Fauzi ini mendeformasi bentuknya secara luas, secara ya tidak mau terbatas dengan bentuk-bentuk realistik. Bentuk-bentuknya elastis seperti karet. Nah, sekarang kita lihat deformasi yang begitu berani. Baik, mari kita pindah lagi Mas. Siap. Kalau kita lihat deformasinya objek-objek ini kan begitu meliuk-liuk. Mas Fauzi tidak terbatasi dengan bentuk-bentuk yang realistik. Minta tolong Mas, ceritakan bagaimana Mas Fauzi bisa membuat, meskipun ada stilisasinya, tapi ada juga yang paling menonjol adalah deformasi, distorsi, ya kan? Itu gimana itu ceritanya bisa menghasilkan karya seperti ini? Jadi yang pertama mungkin ya sebabnya itu dari keseharian juga Pak. Karena tuh saya kalau lagi motong rambut, nah kan jenis rambut tuh beragam ya Pak. Ada yang bergelombang, ada yang cenderung lurus, malah ada yang cenderung keriting banget Pak. Oh, nah gitu. Yang paling saya suka tuh yang gelombang Pak. Nah mungkin karena seringnya melihat rambut itu terbawa ke pembuatan objek. Oh, berarti jadi ini ya gerak-gerak gelombang rambut gitu ya. Kalau untuk distorsinya itu Pak, saya sih memang kalau di dalam lukisan tuh pengennya ada sedikit humor. Jadi melukis tuh nggak terlalu serius, panjang-panjang gitu. Oh, untung Mas Fauzi senangnya yang panjang bergelombang ya rambutnya. Coba kalau yang keriting gitu mungkin deformasinya nggak seperti ini ya. Bisa jadi Pak, bisa jadi. Keren ya. Dan yang menonjol lagi adalah warna. Kita coba lihat karya Mas Fauzi yang berani bermain warna. Jika kita melihat lukisan-lukisan dengan deformasi stilisasi atau biasa juga disebut dengan dekoratif gitu ya, itu kan banyak memanfaatkan warna-warna yang cenderung monokromatik tersier. Nah ini meskipun kita melihat banyak sekali ornamen-ornamen yang bersifat dekoratif, tetapi uniknya Mas Fauzi berani membuat warna-warna yang cemerlang. Coba perhatikan ya, di antara warna yang cenderung gelap, kehijauan maupun kebiruan, tiba-tiba dihantam dengan warna kuning yang demikian bright, demikian berani, dan juga disandingkan dengan warna-warna yang cenderung keorenan. Mas Fauzi berani bermain warna. Apa yang Mas Fauzi kerjakan? Oh iya Pak.
memang tuh dalam pemilihan warna ya Pak, ya saya sih simpel aja, warna kuning ya pakai kuning, ya warna biru ya pakai biru aja. Jadi kadang-kadang ya hasilnya ngepop tuh mungkin ya ada ke situnya juga. Oh, oke. Tapi kalau kita lihat ini kan kelihatan cara mengorganisir warna juga penuh perhitungan gitu ya. Misalnya menempatkan warna panas ini ya, kekuningan cenderung keorenan di antara warna-warna dingin itu tidak sembarangan, tidak benar-benar di tengah lah, agak ke bawah, agak ke samping dengan porsi yang cukup. Itu kan tentu tidak lahir begitu saja. Betul Pak. Memang ya metode mungkin disebutnya ya Pak, dalam membuat karya ini memang niat awalnya tuh saya mau membuat pusat perhatiannya tuh dengan warna kuning yang cenderung agak di bawah. Selanjutnya objek-objek selanjutnya saya pakai interval warna itu, termasuk ke sini ke biru, ke hijau, ya jadinya seperti ini Pak. Oke. Baik, sekarang kita bahas tentang yang menonjol di dalam karya Mas Fauzi adalah ornamen. Ornamennya ini tidak hafalan, memiliki bentuk-bentuk yang aneh. Kita bahas tentang ornamen, Mas. Siap. Kalau kita melihat ornamen di dalam suatu lukisan itu biasanya memanfaatkan ornamen-ornamen tradisional seperti sulur, seperti motif-motif di dalam batik. Nah, tetapi ornamen di dalam karyanya Mas Fauzi itu bisa bermacam-macam. Selain bentuk-bentuk yang memang lebih formalistik gitu ya, hanya mengandalkan bentuk tanpa ada maksud tertentu, misalnya goresan-goresan atau silang. Namun ada juga bentuk-bentuk yang itu bermakna, memiliki makna tertentu, misalnya huruf, angka, atau misalnya ini ya, telapak tangan, telapak kaki. Nah, itu bagaimana cara Mas Fauzi membuat ornamen-ornamen dalam lukisan, Mas? Oh iya. Jadi memang yang seperti Bapak katakannya, saya tuh satu mungkin kalau membuat ornamen kan kebanyakan tuh pakai ritme yang repetitif ya Pak. Nah, di sini saya mencoba sesuatu yang beda, yaitu dengan ritme transisi. Sekaligus ornamen tersebut difungsikan sebagai yaitu bahasa visual tadi. Jadi di sini kayak seperti ini kan dari judul aja menghitung diri ya Pak ya. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3 itu bisa dimasukkan juga sebagai bahasa ungkap tadi. Nah, di sini ada mata, ada telinga, ada tangan tuh. Jadi yang perlu dihitung tuh kan tangan kita udah seberapa banyak digunakan untuk baik atau malah sebaliknya. Jadi selain untuk kebutuhan artistik, ornamen tersebut memang berfungsi sebagai bahasa visual tadi. Menarik ya. Dan ada yang lain yang menarik dari karya Mas Fauzi adalah media, material yang digunakan Mas Fauzi. Mas Fauzi memang rata-rata menggunakan akrilik di kanvas. Ya, secara garis besar akrilik. Namun seringkali menambahkan hal-hal tertentu. Kalau di sini kita melihat ada kaca cermin, ada juga kolase. Nah, coba kita lihat karya Mas Fauzi yang banyak mengeksplorasi media. Kalau kita lihat karya yang satu ini, Mas Fauzi tidak terbatas dengan kanvas ya, tidak terbatas dengan cat akrilik di kanvas, tetapi memanfaatkan kain yang memang biasa digunakan sehari-hari untuk kerja, yaitu apa istilahnya, penutup untuk namanya cukur, ini namanya apa Mas? Kain cap cukur. Kain cap cukur ya. Nah, ini ya untuk leher ya, untuk leher. Dan kain cap cukur ini dilukisi oleh Mas Fauzi, dan tidak lupa dengan berbagai ornamen khas Mas Fauzi, tetap mempertahankan bentuk yang ada di dalam kain ini. Ini salah satu bukti bahwa Mas Fauzi tidak mau dibatasi oleh media tertentu. Minta tolong Mas, ceritakan tentang karya ini, judulnya apa, dan mengapa Mas Fauzi menghadirkan di dalam pameran ini. Jadi ini karya ini berjudul Kebebasan Berpikir Pak ya. Berangkat dari ya mungkin seseorang tuh raganya bisa terpenjara oleh dunia, kayak semacam saya. Saya tuh
kalau lagi cukur di Kerawang, kadang hampir 2 minggu saya nggak bisa keluar, seolah-olah terpenjara. Di sini saya gambarkan orang ini, objeknya ini di dalam ini garis-garis ini yang menggambarkan penjara itu. Namun tidak dengan pemikirannya. Ya kalau kita lihat lebih jauh lagi, banyak tokoh-tokoh pemikir gitu Pak ya, yang justru dia karena di penjara dia bisa merampungkan buah pemikirannya seperti buku, ya mungkin seperti itu. Jadi harapannya mungkin ini bisa jadi sedikit motivasi buat yang lain lah. Boleh jadi raga kita tuh terpenjara tapi tidak dengan pemikiran. Weh, keren. Insyaallah. Keren. Jadi yang dirapikan tidak hanya yang di luar kepala, tetapi juga ya di dalam kepala. Rekan-rekan luar biasa karena ini Pak, yang gak rapi itu bukan cuma di luar, tapi di dalamnya juga banyak yang gak rapinya Pak. Barber otak ya, barber pikiran. Rekan-rekan luar biasa ya, dan itu membuktikan bahwa Mas Fauzi memang layak lulus dari kampus Nelukis Painting Explorer. Kita saatnya menyerahkan sertifikat kelulusan tersebut. Di dalam kampus Nelukis Painting Explorer, kelulusan tidak ditentukan oleh lamanya studi, misalnya harus 4 semester atau 3 semester. Karena kampus Nelukis Painting Explorer ini mencoba mendisrupsi sistem pendidikan seni lukis yang ada. Kita memakai cara misalnya kapanpun mendaftarnya tetap bisa mengerjakan dari tugas pertama. Umur juga tidak dibatasi. Nah, cara lulus atau kapan mahasiswa Painting Explorer dinyatakan lulus, yaitu setelah dapat menyelenggarakan pameran tunggal dengan 25 karya. Pamerannya harus pameran yang sesungguhnya, artinya ya ada katalog, ada pembukaan, dan karyanya juga karya yang serius karena didiskusikan di dalam kelas kuliah seni lukis Advance. Nah, kemarin ada obrolan ya, kalau lulusnya itu seperti ini, berarti itu sebenarnya ujian yang sesungguhnya. Ujian yang sesungguhnya. Jadi saya tidak mau mahasiswa Painting Explorer lulus hanya formalitas. Hanya menggantung karya, yang penting ada karyanya segitu sudah lulus. Enggak. Saya pengen dinyatakan lulus karena sudah mampu berinteraksi dengan artwork, dunia seni. Saya mencoba mendampingi Mas Fauzi ya, untuk mencoba mencari ini itu, bahas tentang proposalnya dan sebagainya. Yang itu hasilnya adalah bisa menyelenggarakan pameran tunggal. Bagaimana tidak sekedar membuat karya, tetapi juga menjalin komunikasi dengan artwork, dengan infrastruktur yang ada di dalam dunia seni. Nah, Mas Fauzi sudah membuktikan itu dengan berpameran di Galeri Pusat Kebudayaan Bandung. Mas Fauzi ini rumahnya ada di Garut ya? Garut Pak. Garut, kerjanya di Karawang. Karawang sebagai barber, tukang cukur, tukang potong rambut, membuka di sana. Dan sekarang cita-citanya sedang membuat salon yang sekaligus galeri seni, insyaallah Pak, insyaallah. Ya. Nah, sekarang saya pengen cerita dulu Mas Fauzi tentang perjalanan Mas Fauzi menggelar pameran tunggal ini, Mas. Ya, baik. Terima kasih ke Pak Denny J selaku dosen pembimbing saya yang sangat luar biasa berperan dalam terlaksananya acara ini. Matur nuwun, Pak. Sami-sami, Mas. Yang pertama yang harus dikerjakan oleh seorang seniman ketika mau membuat pameran itu tentu tanggalnya dulu, seperti yang Bapak katakan ya. Susun tanggal, mau beberapa tahun lagi, yang penting udah ada tanggal. Karena ya benar yang saya rasakan. Kata Pak Denny dulu kan bilang tanggal itu seperti alarm mungkin. Jadi memotivasi kita. Nah, yang kedua proposal sama mungkin beberapa karya ya Pak buat dimuat ke proposal. Kemudian yang paling penting sih perjalanan mental Pak. Betul itu. Itulah punya banyak karya, sudah punya tanggalnya, nek mentalnya ora kuat ya. Betul Pak, bisa mundur dia. Bisa mundur juga betul, ya. Pak. Karena tidak selalu mulus ya. Iya Pak, betul. Saya pribadi ya sempat mengalami yang namanya proses itu Pak. 1-2 galeri
yang mungkin belum terlalu berminat, ya alhamdulillah sampai ke sekarang. Sampai di Galeri Pusat Kebudayaan ini yang luar biasa. Luar biasa. Iya. Mas Foyi selamat sudah berpameran dan selamat Terima kasih, Pak. Mas Foyi dinyatakan lulus dari Kampus Seni Lukis Painting Explorer. Kita bacakan ya, Iya, iya. sertifikatnya, kita tunjukkan. Ini. Nah, ini Kampus Seni Lukis Painting Explorer atau Painting Studies of Painting Explorer Certificate of Graduation. This certifies that Ahmad Fauzi has graduated from Kampus Seni Lukis Painting Explorer in 2024 by holding a solo painting exhibition entitled Mindscape hari ini at Galeri Pusat Kebudayaan Bandung, Indonesia, until 12 June 2024 with very satisfactory result. Terima kasih Mas Haji. Sama-sama Pak. Terima kasih Matur Nuwun. Alhamdulillah. Baik teman-teman, saya tunggu ya teman-teman yang sudah belajar di Kampus Lukis Painting Explorer. Saya tunggu pameran tunggalnya. Kapanpun bisa. Waktunya tidak terbatas. Yang penting bisa 25 karya minimal. Kalau Mas Haji ada 27. 3 bulan dulu ada. Mas Haji ini adalah alumnus yang sudah lulus yang kedua. Yang pertama adalah Pak Sugeng pribadi. Sekitar 3 bulan itu ya bisa ya. Jadi waktunya berapa? Nek Mas Haji 2 tahun ya. Sekitar kurang lebih ya. Kurang lebih. Kurator pameran ini adalah Bapak Isa Perkasa. Saya mengenal nama beliau sejak masih mahasiswa ya. Dulu saya membaca, saya melihat nama Isa Perkasa. Saat itu ada kejuaraan seni lukis yang bergengsi di Indonesia yaitu Philip Morris Art Award. Dan pemenangnya Isa Perkasa yang sekarang menjadi kurator pameran ini.